selamat pagi menjelang siang semuanya. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi. Oke, alhamdulillah hari ini anak-anak terima kasih atas kehadirannya dalam pertemuan bimbingan konseling ya. Hari ini Ibu menyajikan materi tentang disiplin belajar. Data ini Ibu dapatkan dari jurnal yang telah Ibu berikan kepada kalian dan yang kedua diperkuat oleh guru mapel kalian. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, kawan-kawan, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama yang masing-masing berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Alif. Anak-anak semuanya tolong di-on-kan dulu kameranya semuanya ya. Seperti yang telah Ibu katakan tadi, kita akan membahas tentang disiplin belajar ya. Tujuannya apa? Supaya kalian itu bisa mengatur diri kalian, memanage waktu dengan baik untuk prestasi belajar yang akan kalian capai. Yang kedua adalah memiliki motivasi dalam belajar sehingga kalian bisa memulai kebiasaan diri untuk disiplin dalam belajar. Kita awali dengan ice breaking games. Jadi instruksinya seperti ini. Jika Ibu bilang pagi, maka kalian jawab dengan tepuk tangan sekali. Jika Ibu berkata siang, kalian akan bertepuk 3 kali. Jika Ibu berkata malam, maka kalian akan bertepuk 2 kali. Keempat, jika Ibu bilang semangat pagi, kalian akan jawab dengan alhamdulillah, luar biasa, hore, dan bertepuk tangan rame-rame. Baik, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, pagi, siang, malam, semangat pagi. Alhamdulillah, luar biasa. Baiklah, di kegiatan hari ini Ibu akan menampilkan sebuah video cuplikan di sini. Kalian akan Ibu minta untuk mengamati video yang ditayangkan. Nanti di akhir video tersebut, kalian harus mengamati apa yang terjadi dalam film itu. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu dan bagaimana solusinya untuk mengatasi kendala di dalam film tersebut. Paham ya? Mari kita putar. Semuanya memperhatikan ya nak ya. Nanti satu-satu Ibu akan meminta kalian untuk menjelaskan tentang pengamatan yang telah dilakukan. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Yang lainnya ada yang loading? Enggak ada, Bu. Sudah ada kok, Bu. Oke, udah ya. Oke, apa kesimpulan dari video tadi? Waktu itu berharga, Bu. Gunakan waktu sebaik mungkin. Yang lain? Jangan menunda pekerjaan. Marshall, pendapatmu apa? Salwa, dibuka mic-nya dan kameranya. Yuk, Nafil. Masalahnya dia menunda pekerjaan. Jadi banyak pekerjaan menimbun dan tidak dapat diselesaikan. Menurut Salwa? Menunda pekerjaan gitu, terus jadinya terburu-buru terus telat, Bu. Ya, Marifat. Terlalu santai dengan waktu, Bu. Terlalu Jadi- santai dengan waktu. Jadi membuat semua pekerjaan terlalu lama. Putri Zahira. Pendapatnya Putri apa nih? Halo. Kalau Ibu bilang halo, kalian bilang hai. Kalau Ibu bilang hai, kalian halo. Hai. Halo, halo. Hai. Sabrina, pendapatnya Sabrina gimana tentang tadi tuh? Memanfaatkan waktu sebaik mungkin, Bu. Menurut kamu, Naswa? Terlalu cuek pada kehidupannya dengan menunda-nunda kegiatan sehingga lupa dengan pekerjaan. Sekarang, setelah mengetahui masalahnya apa,
Mengapa bisa terjadi penundaan pekerjaan? Karena terlalu menyepelekan waktu, Bu. Oke, udah ketemu ya masalahnya apa, dia mengapa terjadi seperti itu. Dan sekarang kira-kira nih menurut kalian bagaimana solusinya? Disiplin, Bu. Masang jadwal. Tidak membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna, Bu. Tapi memanfaatkan waktu dengan baik, Bu. Caranya gimana? Mengerjakan tugas tepat waktu. Caranya seperti apa? Jika diberi tugas langsung dikerjakan. Ada nggak yang mau menyimpulkan dari awal sampai akhir? Lambat karena tergesa-gesa mengerjakan tugasnya. Pas sampai sekolah, dia telat 5 menit. Lalu hal yang harus dilakukan sebelumnya itu harusnya dia mengerjakan tugas itu dari malam. Hanya memanfaatkan waktu tadi malam untuk mengerjakan tugas, mungkin dipakainya untuk bermain. Ya, tergesa-gesa untuk mengerjakan tugasnya dan waktunya mepet untuk masuk sekolah. Hari itu juga bertepatan di mana dia sekolahnya lagi mengadakan ulangan, jadi dia telat. Dilarang masuk karena telat 5 menit. Akhirnya dia ditegur sama gurunya, manfaatkan waktu sebaik mungkin, waktu itu berharga. Solusinya? Solusinya dia harus memanfaatkan waktu dengan baik. Lain kali kalau mau mengerjakan sesuatu itu dibagi waktunya antara bermain dengan mengerjakan tugas. Baik, terima kasih Kania. Oke, Ibu akan memberikan link ya, kalian buka ya. Kalian buka, tolong kalian kerjakan dan ditulis di kertas kalian. Silakan dibuka. Gimana, udah terlihat? Linknya udah bisa diakses? Udah ya? Siapa yang udah selesai? Ayo. Naila, Ibu bacakan nih soalnya. Ya, oke. Ceritakan pengalamanmu berkaitan dengan disiplin belajar. Sikap disiplin yang pernah saya lakukan yaitu selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah dan mengikuti ulangan-ulangan di sekolah dengan daring maupun luring. Faktor apa saja yang menurut kamu dapat meningkatkan disiplin? Keadaan rumah yang tidak terlalu bising dan keadaan jaringan yang mendukung. Gimana caramu selama ini dalam meningkatkan disiplin belajar? Selalu bangun pagi untuk mengikuti pelajaran daring maupun luring. Fidel, terima kasih Kania. Sekarang Fidel. Ceritakan pengalamanmu berkaitan dengan disiplin belajar. Dulu ketika SD kelas 1 sering telat karena asik menonton kartun hingga lupa waktu. Apalagi jarak antara rumah dan sekolah bisa dibilang sangat jauh. Ayo Nafil. Bacakan soalnya, Bu. Ceritakan pengalamanmu berkaitan dengan disiplin belajar. Dulu pas kelas 6 pernah dikunciin di luar gara-gara main bola. Harusnya waktunya belajar baru main bola. Berapa orang tuh? Lebih dari 2. Oke. Terus akhirnya gimana Nafil? Masuk Masuk juga, gitu Bu. ya. Cuma ditegur, lain kali nggak kayak gitu. Yang kedua, Sholat, main bola, istirahat, main bola. menurut Nafil, faktor apa dapat meningkatkan disiplin belajar? Dari kesadaran diri kita sendiri untuk membuat tujuan agar dapat melaksanakan tugas-tugas harian. Itu bukan melupakan awal langkah kita buat menjadi fokus itu buat disiplin belajar. Oke, yang terakhir, gimana caramu selama ini untuk meningkatkan disiplin belajarmu, Nafil? Membuat jadwal, terus meskipun belajarnya dari rumah, tidak bermalas-malasan. Terima kasih, Nafil. Ibu pengen dengar punya Mahrifat nih, pengalamannya gimana? Ya, Bu. Ya, ceritakan pengalamanmu berkaitan dengan disiplin belajar. Kalau cerita itu, Bu, saya kurang lebih sama Nafil lah, Bu. Tapi dari kelas 4 sampai kelas 6 masih begitu, Bu. Begitu. Main bola. Iya, Bu. Jadi apa ininya? Apa namanya yang kamu dapatkan dari main bola itu? Seru sih, Bu. Seru. Terus imbasnya gimana? Imbasnya duduk kalau belajar disuruh di lantai, nggak di tempat duduk, atau enggak disuruh di luar. Oh gitu. Susah. Iya, Bu. Di SD itu gitu ya? Iya. Oke, ada lagi pengalaman yang lain? Nggak ada sih, Bu. Paling PR aja dari kerjaan. PR aja yang nggak dikerjakan katanya. Oke, Ya, yang kedua, faktor apa yang menurutmu bisa meningkatkan disiplin belajar?
pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kondisi siswa, Bu. Oke, seperti apa itu? Saya tertarik. Daya tarik, misalkan siswa ini lebih tertarik dengan matematika gitu, Bu. Jadi dia lebih senang belajarnya gitu, Bu. Kalau Mahrifat ini sukanya belajar apa? Nggak ada sih, Bu. Nggak ada. Yang apa namanya, yang memikat apa sih, menarik perhatian kamu di pelajaran apa selama di SMP? PKN, Bu. PKN Sejarah. sama belajar sejarah. Oke, kamu bisa kok apa memahami dirimu gitu. Terus yang ketiga, bagaimana caramu selama ini dalam meningkatkan disiplin belajar? Membuat jadwal diselingi dengan aktivitas yang menyenangkan agar tidak membosankan. Seperti apa? Lain-lain. Apa, Bu? Seperti apa itu? Ceritakan lagi. Apanya, Bu? Tadi kan katanya diselingi dengan kegiatan yang menyenangkan. Bermain game, Bu. Apa? Habis main gitu kan, Bu, supaya tidak bosan. Oh, jadi apa namanya, belajar jenuh sedikit game gitu. Ya. Oke, terima kasih Muhammad Mahrifat. Ya, kita simpulkan. Ada yang mau menyimpulkan di sini? Ayo, Tania, simpulin yang tadi semuanya. Jadi harus ngapain kita dalam disiplin belajar? Supaya kita disiplin belajar, kita harus bisa membagi waktu antara main dengan belajar. Terus yang sering terlambat, jangan sering tidur malam-malam. Terus kalau emang sekolahan jauh, harusnya dari pagi udah bersiap-siap untuk ke sekolah. Iya. Ya, Bu. Sudah? Ada yang mau nambahin? Sedikit, Fidel. Jadi, oke, Ibu bantu ya. Untuk kesimpulannya, kita untuk mengatur jadwal kita untuk menjadi disiplin dalam belajar adalah satu, niatkan dulu diri kita sendiri ya. Yang kedua, tentang kenyamanan tadi yang dibilang Marshall, dalam ruangan kah, dalam tempat belajar kah, dan lain-lain ya. Yang ketiga, membuat schedule yang memang kalian harus menepatinya. Jadi kalau kalian membuat schedule atau jadwal sendiri, itu harus kalian jalankan sesuai dengan jadwal yang kalian buat, seperti itu. Terus selanjutnya, bisa dengan alarm tadi yang dibilang sama siapa, Marshall sama Alif tuh ya. Mahrifat juga ada hal faktor dalam diri yang harus mendorong kita untuk menjadi disiplin belajar. Misalkan simpelnya aja, kita memiliki cita-cita untuk meraih sesuatu, seperti itu ya. Sampai di sini sudah dipahami tentang disiplin belajar, Nak? Bu. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Untuk link absen nanti Ibu bagikan di grup ya. Tadi Ibu belum sempat mengabsen karena kita memulainya dengan berdoa, maka kita harus menutupnya dengan doa. Silakan ditutup. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan selamat siang. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya.